Ahli sejarah Bani Israel membagi periode sejarah Bani Israel menjadi 3 periode. Periode pertama mereka namakan dengan Asrul Qudat, yaitu masa para hakim. Jadi begitu Yusha bin Nun masuk di Palestina, maka dia membagi Bani Israel menjadi 12 kabupaten lah kira-kira, 12 tempat. Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang hakim. Maka dikatakan dengan zaman para hakim. Yang hakim-hakim tersebut kembali kepada Yusha bin Nun. Kalau ada masalah, maka kembali kepada Yusha bin Nun. Maka ini berlangsung lama, ya, sampai di zaman Nabi Samuel. Nabi Samuel itu nabi yang terakhir sebelum datang Asrul Muluk, zaman para raja. Tatkala di zaman tersebut 12 kabupaten sering terjadi perang saudara di antara mereka, dengki-dengkian di antara mereka. Kemudian Allah utus para nabi di situ, nabi tadi siapa? Nabi Yusha bin Nun, nabi-nabi berikutnya sampai akhirnya di zaman Nabi Samuel. Tatkala di zaman Nabi Samuel, mereka minta agar mereka udah bosan nabi terus, kita pingin raja. Kita pingin pingin agar Allah mengutus kepada kami seorang raja. Maka Nabi disebut dalam Al-Qur'an ba'atsalakum Taluta malika. Akhirnya dikabulkan. Samuel berdoa kepada Allah agar diberikan raja bagi mereka. Mereka ingin ada raja, nuqatil fi sabilillah. Dengan raja tersebut kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak bangsa-bangsa sekitar situ dan mereka ingin menang. Maka Allah kirimkan Talut sebagai raja. Tatkala diutus Talut sebagai raja, mereka protes. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bayangkan, sudah minta kepada Allah kirim raja, Allah tentukan si Talut yang jadi raja, mereka protes. Oh, enggak bisa kalau Talut jadi raja. Yang pilih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka protes dengan keputusan Allah. Kata mereka, dia enggak punya duit. Masa mau jadi raja? Raja harus punya duit. Kita punya harta lebih banyak daripada dia. Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Dibantah oleh Nabi Samuel dengan mengatakan bahwasanya Allah telah memilih Talut sebagai raja bagi kalian dan Allah telah berikan dia ilmu dan meskipun tidak punya duit tapi badannya tegar, kokoh, hebat dan dia punya ilmu, maka pantas jadi raja. Talut ini dalam kitab Injil disebut dengan Shaul. Antum tidak akan dapat kalimat Talut, tapi mereka namanya Shaul. Terkadang namanya dirubah-rubah ya. Seperti Ibrahim jadi Abraham. Daud jadi David. Sulaiman jadi Solomon. Juleha jadi Julia. Di antaranya Talut menjadi Shaul. Inilah raja pertama mereka. Maka berubahlah periode para hakim berubah menjadi periode para raja. Mulailah raja-raja muncul tatkala itu. Ada nabi, ada raja. Ada nabi, ada raja. Ada nabi, ada raja. Nabi sendiri, raja sendiri. Ya. Mereka bosan kalau mimpin nabi, pinginnya raja. Sampai akhirnya ada nabi sekalian raja, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud raja terakhir mereka Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka mencapai puncak kejayaan di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman membangun Haikal Sulaiman. Apa Haikal Sulaiman? Posisinya di mana? Di Baitul Maqdis. Dibangunlah Haikal Sulaiman. Disitulah puncak kejayaan mereka. Namun para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Sulaiman meninggal, maka terjadilah perang saudara di antara mereka. Yang kemudian dikatakan oleh para ahli sejarah Yahudi, sejarawan Yahudi, mereka mengatakan maka masuk periode ketiga yang disebut Asr Inkisam Mamlakat Bani Israel. Zaman di mana terpecahnya kerajaan Yahudi. Terpecahlah menjadi 2. Ada 2 orang yang ribut. Yang satu bernama Rohboam bin Sulaiman. Rohboam anaknya Sulaiman sama Yurboam bin Nubat. 2 orang ini ribut, sama-sama orang hebat. Setelah Nabi Sulaiman meninggal maka ributlah. Rohboam anaknya Sulaiman ya, ingin menggantikan posisi ayahnya, siapa? Nabi Sulaiman. Dan dia bukan nabi, tapi Rohboam bukan nabi. Akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan, "Iya, kau boleh jadi raja, tapi syaratnya seluruh kewajiban-kewajiban yang Sulaiman wajibkan kepada kita dihapus." Protes mereka. Jadi mau demo sama Nabi Sulaiman enggak berani, demo sama anaknya, ya. Boleh kau jadi raja, tapi semua hukum-hukum yang telah diwajibkan oleh Sulaiman tolong dihapus. Akhirnya Rohboam karena dia taat kepada ayahnya, dia tidak mau. Akhirnya dia pun bikin kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri yaitu dari suku Yahuda dan suku Binyamin kalau tidak salah. 2 suku ini bergabung menjadi
Daulat Yahuda. Inilah yang disebut dengan kerajaan Yahudi. Yahuda, namun orang-orang selain mereka mengucapkan jadi apa? Yahudi. Asalnya namanya Yehuda apa Yahuda, tapi dikenal akhirnya belakangan menjadi apa? Yahudi. Jadi dari dua suku. Suku apa tadi? Suku Benyamin sama suku Yahuda. Sementara 10 suku yang lainnya bergabung bersama Yurbuam bin Nubat, membuat kerajaan namanya Daulat Israel. Kerajaan Israel. Maka terpecahlah menjadi dua kerajaan. Setelah itu, setelah terpecah menjadi dua kerajaan, ya, maka sering terjadi perkelahian di antara mereka, dua kerajaan yang bersaudara ini. Saling berkelahi, kadang musuh-musuhan, kadang bekerja sama tatkala ada bangsa-bangsa lain yang ingin apa? Menyerang, mereka kerjasama. Terkadang mereka perang-perangan, terkadang mereka kerjasama. Dan ini ratusan tahun berlaku. Sampai akhirnya datanglah suku-suku luar menghancurkan kerajaan Yahuda. Kemudian juga menghancurkan kerajaan Israel. Akhirnya mereka terusir dari apa? Dari Palestina. Kemudian datang, entah disebutkan dalam sejarah, pertama raja ini, kemudian raja ini, Raja Babel, Raja Bukhtanasar mengusir mereka. Kemudian dia menghancurkan Haikal Sulaiman. Ya. Disitulah zaman di mana Taurat hilang. Ya, mereka carut marut ke sana ke sini. Dan itu sejarahnya antum bisa baca di Injil. Mereka sebutkan di Injil. Allah alam sejarah itu benar atau tidak, tapi termaktub dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan tentang kisah perjalanan bagaimana kondisi orang-orang Yahudi setelah itu. Kemudian akhirnya datang juga Farain Mesir. Datanglah orang Mesir menguasai apa? Menguasai Palestina. Ya. Kemudian datang lagi raja yang lain. Setelah mereka masuk ke situ Palestina, Mesir masuk ke Palestina, diusirlah orang-orang Yahudi. Kemudian datang lagi raja berikutnya dari Persia. Tatkala datang seorang raja, saya sebut lupa namanya, dari Persia datang, kemudian Yahudi dipanggil lagi kembali untuk tinggal di mana? Di Palestina. Kemudian datang lagi raja berikutnya, yaitu dari Romawi. Maka diusirlah raja dari Persia ini, kemudian Bani Israel pun diusir dan disiksa. Kemudian Haikal Sulaiman dihancurkan untuk kedua kalinya. Tinggal satu tembok saja yang tidak dihancurkan, hanya diizinkan orang Yahudi untuk datang ke tembok tersebut setahun sekali. Yang sekarang dikatakan dengan apa? Tembok apa? Tembok tangisan, tembok apa? Ratapan, tembok ratapan. Itulah sisa dari Haikal Sulaiman yang masih tersisa. Yang lain semua sudah dihancurkan. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang digembar-gemborkan di internet, bahwasanya ada seorang ilmuwan dari Indonesia yang mengatakan bahwasanya Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. Ini konyol yang paling parah ini. Ya, jadi katanya Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. Kita bilang enggak benar. Ditemukan kembali Haikal Sulaiman. Kalau itu Haikal Sulaiman, maka tentunya orang-orang Israel akan ke sini, ya. Ingin merebut apa? Borobudur. Kemudian mana buktinya itu Haikal Sulaiman? Seharusnya kalau itu dulu Haikal Sulaiman, pasti ada keturunan Yahudi di sana, di mana? Magelang. Pasti banyak orang hidung-hidung mancung, ini pesek-pesek terus. Maksudnya tidak ada yang gaya-gaya Yahudi. Semuanya orang Indonesia seperti kita sama-sama. Ya. Oleh karena itu kedustaan. Dan ini kekonyolan. Ya. Jangan sampai ketahuan sama negara luar. Ada ilmuwan goblok dari Indonesia seperti itu. Gimana Haikal Sulaiman di Borobudur? Bahkan saya yakin bahwasanya Borobudur itu dulu adalah orang-orang musyrikin. Karena patung-patung. Orang-orang musyrikin, kemudian Allah siksa mereka dengan dibenamkan di dalam tanah. Kemudian sekarang digali lagi. Untuk dihidupkan lagi kesyirikan yang pernah ada. Itu bukan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman di Israel, ma'ruf. Makanya orang Yahudi datang setiap tahun menangis di tembok tersebut. Dan mereka ingin mendirikan negara Israel Raya. Harus dibangun di atas Haikal tersebut. Itu yang mereka yakini. Maka mereka berusaha untuk menguasai Palestina. Karena itu awal dari kerajaan mereka secara agama, mereka yakin itulah awal kejayaan mereka dengan menguasai Haikal Sulaiman, membangun kembali kerajaan Sulaiman. Dari sini apa yang dikatakan oleh sebagian orang tokoh agama Indonesia yang mengatakan pertempuran antara kaum Palestina, antara kaum muslimin dengan orang Yahudi hanya pertempuran saudara. Ini tidak benar peperangan saudara. Ini kedustaan besar. Karena orang-orang Yahudi mereka berperang bukan karena agama mereka berperang, itu tidak. Karena mereka ingin mendirikan apa? Haikal Sulaiman. Dan sejak kapan orang-orang Arab Palestina pernah bersaudara sama orang-orang Yahudi? Secara bangsa saja berbeda. Ini bangsa Israel, ini bangsa Yahudi. Bagaimana mereka pernah bersaudara? Kemudian dikatakan, kecuali kalau kita misalnya di Banjarmasin ada satu nenek moyang kemudian berkelahi, ya mungkin. Ini enggak. Ini bangsa lain, ini bangsa lain. Kemudian bagaimana dikatakan bersaudara? Dan pernyataan seperti ini berbahaya. Tatkala dikatakan ini perang saudara, seakan-akan sudahlah, enggak usah dipedulikan.
Seakan-akan kita nggak usah bantu, padahal saudara-saudara kita sedang apa? Dibantai. Dia bilang bahwasanya ini perang yang didirikan, yang diserukan oleh orang Yahudi, perang agama, bukan perang saudara. Karena mereka ingin menguasai apa? Palestina, dan ingin mendirikan Haikal Sulaiman. Ala kulli hal, akhirnya orang Yahudi berulang-ulang ditindas oleh bangsa-bangsa lain, sampai akhirnya pada tahun 1700 kalau tidak salah, 1700-an, ya, maka ada seorang yang punya ide untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk kembali lagi ke Israel, merebut kembali Israel, sampai akhirnya pada tahun kalau nggak salah 1940 berdirilah Israel Raya dengan bantuan Inggris sebelumnya, kemudian bantuan Amerika, maka berdirilah negara apa? Israel Raya sekarang ini. Ya, dan itulah sejarah Yahudi, ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Allah Taala alam bisawab. Ada yang bertanya?